Halo semua, selamat datang di Tarung Studio. Kita akan kembali mengulas seputar peluang usaha dan peluang bisnis tentunya. Dan kali ini kita akan uh, berbicara tentang bagaimana mencari ide bisnis. Karena bagi siapapun yang baru mau mulai usaha atau mau memulai usaha yang baru, pasti akan kebingungan untuk mencari ide usaha apa yang paling baik atau paling bagus di momen-momen tertentu. Dan biasanya juga terlebih kalau kita pernah gagal dalam bisnis, untuk memulai bisnis baru itu tentu sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat terasa berat gitu. Oke, sedikit saja langsung kita ulas tentang bagaimana sih kita mendapatkan ide usaha yang cepat dan hasilnya pun cukup akurat. Oke, poin pertama, untuk mendapatkan ide usaha yang benar, yang baik itu bisa kita cari sebenarnya dengan cara banyak-banyak baca berita. Kenapa? Karena di berita tersebut biasanya ada perkembangan tentang bisnis yang lagi tren, peluang usaha yang lagi memang dibutuhkan. Nah, sehingga ketika kita sering baca berita, kita akan mendapatkan inspirasi usaha apa yang bisa kita jalankan atau peluang usaha apa yang tersedia. Dan tidak hanya berita umum tentunya, banyak sekali website-website yang mengulas seputar bisnis. Nah, itu kita boleh baca artikel-artikelnya. Terlebih lagi banyak media-media yang sifatnya media terbuka atau public blogging seperti medium.com, point.com. Di situ pun sudah banyak ulasan-ulasan seputar atau tulisan-tulisan seputar peluang usaha dari para pelakunya langsung. Jadi kita cukup mengikuti hashtag atau kategori atau satu topik tentang bisnis, dan di situ kita akan mendapatkan update-update-nya. Dan ini juga termasuk tentang podcast-podcast, video-video yang ada di sosial media tentang dunia bisnis. Itu pun boleh kita ikuti, boleh kita pantau, sehingga kita dapat informasi terkini tentang pengusaha apa saja yang sedang trending atau sedang tren. Nah, yang kedua, kita bisa melihat produk yang lagi populer atau yang sedang populer di marketplace seperti di Tokopedia, di Shopee, ataupun di marketplace lainnya. Nah, produk populer itu produk yang sedang larisnya tinggi atau pencariannya tinggi. Itu menandakan produk itu sedang tren atau sedang digemari oleh banyak masyarakat. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan inspirasi produk tersebut untuk kita berbisnis dengan produk tersebut. Tapi tentunya kemungkinan besar persaingannya pun akan banyak, akan ketat, akan tinggi, karena orang lain pun akan sama memantau produk-produk terpopuler di marketplace. Tapi ketika produk itu masih hangat-hangatnya, tentunya persaingannya pun masih sedikit. Terlebih kalau kita misalnya nggak jualan di marketplace, kita jualannya di lingkungan kita sendiri, maka itu kesempatan atau peluang yang sangat bagus. Yang ketiga, ya kita harus secara offline juga mencari peluang bisnis apa yang bisa kita jalankan dengan cara keluar rumah, seperti kita jalan-jalan ke pinggir jalan, ke daerah pertokoan, atau ke mall-mall, atau ke pusat-pusat bisnis lainnya. Nah, di situ biasanya kita tahu, oh ini ada bisnis baru nih yang lagi ramai banget. Biasanya ada satu toko baru buka kok ramai banget, atau di mall pun ada satu stand baru buka kok ramai banget. Nah, itu menandakan bahwa bisnis itu sedang lagi tren atau sedang lagi digemari oleh banyak orang. Nah, kita bisa pelajari. Kemudian kita bisa lihat juga di tempat lain sudah ada yang buka belum bisnis tersebut. Kalau belum, itu kesempatan buat kita untuk buka peluang bisnis tersebut. Nah, keempat, ini kita menggunakan tools yang gratis, dan tool ini juga cukup populer, yaitu Google Trend. Nah, ini Google Trend itu adalah tool untuk mengetahui tren apa yang ada di Google, atau tren apa yang pencarian apa yang sedang ngetrend di Google Search. Artinya masyarakat ini
mencari di Google itu apa aja sih yang paling tren gitu. Google mencatat, merekod semua pencarian usernya di Google, kemudian datanya itu disajikan di Google Trend. Kelebihannya kita bisa membandingkan berbagai kata kunci atau berbagai istilah dari waktu tertentu berurutan, misalnya 1 tahun terakhir, 12 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, atau bahkan sampai 5 tahun terakhir. Itu bisa kita bandingkan. Gak hanya satu kata kunci, atau tidak hanya membandingkan 2 kata kunci, kita bisa membandingkan 4 hingga 5 kata kunci bersamaan. Nah, sebenarnya ini biasa dipakai oleh para digital marketing untuk meriset kata kunci apa yang lagi tren di Google. Nah, untuk peluang bisnis kita pun bisa mencari di situ. Misalnya kita membandingkan baju, boneka, tas, sepatu. Ketik aja di Google Trend, kemudian kita akan melihat grafiknya. Di situ ketahuan berapa persentasi pencarian, perbandingannya masing-masing berapa persen. Dalam grafik itu apakah menaik, apakah menurun, termasuk di situ juga kita bisa lihat trennya berdasarkan rentang waktu. Nah, itu juga bisa kita simpulkan siklus naik turunnya suatu istilah atau tren pencarian, biasanya berkaitan sama event-event tertentu. Nah, kemudian di Google Trend itu kita juga bisa mengetahui daerah-daerah tertentu. Bisa jadi misalnya ketika kita mencari sepatu, itu tren di Sumatera tapi belum tentu tren di Jawa, atau sebaliknya kita mencari boneka ternyata tren di Kalimantan tapi belum tentu tren di daerah lainnya. Nah, itu telah memberi kita satu informasi bahwa ternyata produk itu peluangnya bagus di satu daerah tapi di daerah lain belum tentu bagus. Nah, ini peluang bagi kita untuk mempersiapkan diri atau bahkan mendapatkan inspirasi tren bisnis apa yang menarik. Jadi kita bisa cari di Google Trend. Kemudian kalau tempat itu, wilayah itu bisa kita jangkau, kita cukup fokuskan di wilayah itu. Ya, tidak harus di seluruh Indonesia sebenarnya, kita bisa fokus di satu daerah tertentu. Dan yang terakhir, ini sangat penting dan tidak kalah penting adalah kita harus banyak mendengar dan mencoba. Mendengar di sini adalah kita sering mendengar teman-teman kita sering mendengar orang lain tentang keluhannya, tentang keinginannya, tentang harapannya, apapun cerita mereka kita sering banyak mendengar. Karena terkadang di situ ada peluang. Contohnya hukum dasar ekonomi adalah ada kebutuhan, tapi belum ada ketersediaan. Nah, itu adalah peluang bisnis. Misalnya ada orang mengeluh nih, yang umum ya, misalnya, kalau mau ke pom sangat jauh di satu daerah, misalnya kalau di sini bensin habis, pom bensinnya jauh karena di sini tidak ada pom bensin. Nah, itu sebenarnya peluang bisnis untuk membangun SPBU. Tapi kan itu kalau bisnis besar. Nah, kalau bisnis kecil yang sering kita dengar misalnya, di sini tukang kalau mau belanja sayuran misalnya harus jauh ke pasar itu jaraknya 10 km. Nah, di situ ada peluang bisnis di mana kita bisa jualan sayuran gitu karena belum ada tukang sayur. Nah, contohnya seperti itu. Itu contoh yang bersumber dari latar belakang masalah. Kemudian pun kita mencoba. Sekarang kita mencoba menemukan kesulitan. Dari kesulitan itu kita tahu, kayaknya kita butuh ini deh, misalnya. Kayaknya kita butuh itu tuh. Yang tadinya kita mau bisnis A, karena kita menemukan masalah, kesulitan untuk mewujudkan bisnis A, sehingga ketemulah ide bisnis B. Nah, bahkan bisnis B itu yang kemudian yang bisa menjadi peluang bisnis baru yang bisa kita jalankan. Nah, itu salah satu contoh atau salah satu tahapan tips untuk mencari ide bisnis, khususnya bagi kalian yang mau menjalankan bisnis atau yang baru mau mulai bisnis dan bingung mau bisnis apa. 5 cara tersebut bisa kalian coba dan kemudian kalian catat, tentunya kalian bandingkan kekurangannya dan kelebihannya masing-masing dengan kemampuan kalian tentunya. Kemudian kalian yakin, tetapkan
dan jalankan bisnis apa yang ingin kalian lakukan. Oke, itu aja tips dari Tarun Food Studio kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.